Alhamdulillah, alhamdulillahil mun'imu alal muti'i bit taufiqi wal inayah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa naskuruhu syukran yuftahu liqa'ilihi minal mazidi babah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba. Hadirin sidang Jumat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini saya dan teman-teman sekalian terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat menjalankan sholat Jumat. Ketahuilah para hadirin, di luar sana bukan hanya 10, bukan hanya 100, bukan hanya 1000, bahkan mungkin berpuluh-puluh ribu orang Islam yang mereka ingin menunaikan sholat Jumat, yang mereka ingin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka ingin mendapatkan pahala dan ganjaran sholat Jumat. Namun karena jumlah bilangan jamaah yang terhad, mereka tidak dapat melaksanakannya. Kita berdoa mudah-mudahan Jumat-Jumat yang akan datang Allah memberi keringanan kepada mereka, memberi kemudahan dan kelonggaran kepada mereka, sehingga mereka juga dapat menikmati dan dapat melakukan sholat Jumat seperti yang kita lakukan sekarang ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersungguh-sungguh menjalankan semua perintah Allah, dari perkara yang ringan sehingga yang seberat-beratnya, dan bersungguh-sungguh pula untuk meninggalkan seluruh larangan Allah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari perkara yang berat dan besar hingga perkara yang sekecil-kecilnya. Mudah-mudahan dengan kesungguhan itulah Allah akan memudahkan kita dan mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan khutbah ini, marilah kita merenungkan, marilah kita memikirkan pengorbanan dan budi ayah dan ibu kita. Hadirin yang dirahmati Allah, terutama sekali ibu kita. Apabila seorang ibu telah disahkan mengandung, maka mulai saat itulah dia merasakan kesakitan dan penderitaan. Semakin bulan kandungannya semakin besar, semakin beratlah yang dirasakannya, dan semakin ditanggung keperitan dan kepayahannya. Lebih-lebih lagi detik-detik ketika melahirkan kita. Ketika itulah sakit seorang ibu, ketika itulah ibu kita menangis, ketika itulah ibu merasakan kesakitan yang luar biasa, sehingga ketika itulah perjuangan antara mati dan hidup. Bahkan banyak di antara ibu-ibu yang seolah-olah mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, saya rela mati asal anak yang dalam kandungan ini selamat keluar di atas muka bumi ini." Itulah ibu kita, teman-teman. Itulah mak kita, itulah ummi kita
yang mereka itu betul-betul mencintai kita ketika kita masih dalam kandungan lagi. Begitu juga seorang ayah, tidak kurang perjuangannya kepada kita. Pagi, tengah hari, petang dan malam berusaha susah payah untuk bekerja dan mencari nafkah. Kadang-kadang kehujanan, kadang-kadang kepanasan, kadang-kadang kena marah dengan bosnya, korban perasaan. Tapi semua itu dilakukan dengan penuh kesabaran dan ketabahan, semata-mata ingin memastikan anak-anaknya, yaitu saya dan tuan-tuan, dapat belajar dengan baik, dapat makan minum dengan baik, dapat selamat di atas muka bumi ini. Oleh karena itulah Allah meletakkan penghormatan kepada ayah ibu, diletakkan sebagai yang kedua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā, yang bermaksud dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kamu sekalian, jangan sampai engkau menyembah selain kepadanya, dan berbuat baiklah kepada ayah dan ibumu. Andai kata keduanya atau salah satu di antara mereka dalam jagaanmu ketika mereka sudah tua, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan dengan perkataan jangan sekali-kali engkau mengatakan dengan perkataan jangan sekali-kali engkau mengatakan dengan perkataan yang menyakitkan mereka, yang membuat sakit hati mereka, dan bercakaplah dengan keduanya itu dengan percakapan yang baik dan menghormati mereka. Allah Subhanahu wa taala seolah-olah memberitahukan kepada saya dan tuan-tuan, aku mau wahai manusia, setelah engkau berbuat baik dan berbakti kepadaku, hendaklah engkau berbuat baik dan berbakti kepada ayah dan ibumu. Lebih-lebih lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menekankan dan menegaskan lagi sebagaimana sabdanya, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ridha fi ridhal walidaini wa suhtu fi suhtil walidain. Keridaan Allah Subhanahu wa taala terletak pada kerelaan orang tua kita, atau kerelaan daripada ayah dan ibu itulah yang menyebabkan Allah ridho kepada kita, dan Allah akan murka jika ayah dan ibu kita marah kepada kita. Itulah tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan untuk berbakti kepada ayah dan ibu ada dua perkara, dua bahagian. Yang pertama adalah ketika ayah dan ibu kita masih hidup. Ketika itulah saya dan tuan-tuan atau anak-anak diwajibkan oleh Allah untuk menjaga dan memelihara mereka. Jagalah makan minum dan tempat tinggal mereka. Jagalah hati mereka, jangan sekali-kali sampai menyakitkan mereka, menyusahkan mereka, membuat mereka menangis. Tapi berusahalah untuk membahagiakan mereka. Sebab apabila mereka gembira dan bangga terhadap kita, maka Allah akan memberikan ganjaran dan pahala yang berlipat ganda. Dan apabila ayah dan ibu kita telah meninggal dunia, maka yang pertama sekali adalah doakan mereka agar Allah mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya dan menerima semua amal kebaikannya, dan kemudian sambungnya silaturahim kawan-kawan daripada ayah dan ibu kita. Kemudian bersedekahlah, beramallah, dan niatkan untuk ayah ibu yang telah meninggal dunia itu. Saya dari atas mimbar ini menyeru kepada tuan-tuan dan diri saya, terutama yang masih memiliki ayah dan ibu, ataupun para pemuda-pemuda sekalian, janganlah kita terpengaruh dengan darah muda kita. Janganlah kita emosi sehingga marah kepada ayah dan kepada ibu kita. Maka
Janganlah sampai seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la'anallahul aqa liwalidayh. Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang yang derhaka, orang yang menyusahkan kedua orang tuanya. Ketahuilah para hadirin, hidup manusia akan susah, tidak akan pernah merasakan kesenangan dan kebahagiaan jika dia menyusahkan orang tuanya, jika dia derhaka kepada orang tuanya, jika dia menyakitkan kedua orang tuanya. Marilah, biar kita tidak mendapat gelar apapun, biar kita tak punya pangkat dan kedudukan apapun, tapi jangan sampai kita tidak memiliki gelar anak yang soleh. Rebutlah kita menjadi anak yang soleh. Jangan menunggu ayah ibu sudah tua, jangan menunggu mereka sudah meninggal dunia. Karena kalau kita menangis dengan tangisan air mata darah sekalipun, ayah dan ibu tidak akan kembali lagi jika telah meninggal dunia. Sekaranglah kalau nak berbuat baik, sekaranglah kalau nak membanggakan ayah dan ibu, tunjukkan kepada ibu kita bahwa ibu kita tidak rugi ketika mengandung 9 bulan dan melahirkan kita. Tunjukkan kepada ayah kita, bahkan mereka menjadi orang yang bangga memiliki anak seperti kita, karena kita membanggakan dan membahagiakan di hari tua mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa yang kecil hingga dosa yang sebesar-besarnya ya Allah. Dosa yang kami lakukan seorang diri ataupun bersama dengan teman-teman saya ya Allah. Dosa yang saya sembunyikan daripada istri kami ya Allah. Dosa yang kami sembunyikan daripada anak-anak kami dan masyarakat kampung kami ya Allah. Sesungguhnya tidak ada dosa yang tersembunyi darimu ya Allah. Engkau pasti mengetahui juga ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami ya Allah. Jika mereka masih hidup ya Allah, panjangkanlah umur mereka ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada mereka ya Allah. Bahagiakanlah di hari tua mereka ya Allah. Dan berikanlah kesempatan kepada kami untuk berbakti kepada ayah dan ibu kami ya Allah. Untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu kami ya Allah. Untuk membanggakan dan menggembirakan di hari tua mereka ya Allah. Dan jika ayah dan ibu kami sudah meninggal dunia ya Allah, yang sekarang ini berada di alam kubur ya Allah, janganlah engkau siksa mereka ya Allah. Janganlah engkau siksa di kubur mereka ya Allah. Angkatlah dosa dan kesalahannya ya Allah. Berikanlah nikmat kubur kepada mereka ya Allah. Dan kumpulkanlah bersama orang-orang yang beriman ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kemudahan ya Allah, untuk membimbing dan mendidik istri dan anak-anak kami ya Allah. Kami mencintai mereka ya Allah. Kami menyayangi mereka ya Allah. Kami tidak mau ada di antara mereka yang tercicir menangis masuk dalam neraka-Mu ya Allah. Kami tidak mau mereka ketakutan dan terbakar di azab api neraka-Mu ya Allah. Alhamdulillah telah Engkau kumpulkan kami dalam dunia ini ya Allah, maka kumpulkanlah kami juga nanti di akhirat di dalam surga-Mu ya Allah. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayat-Mu kepada kami semua yang hadir di masjid ini ya Allah, dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khasnya kepada Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Malaysia, dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Sarawak. Allahumma sfina wasfi mardona wa mardol muslimin. Allahumma ja'alhu tahurun lahum warfa' manzilatahum wa abdilhum min ba'dil mardo sihah wa min ba'dil bala'i afiyah. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.